Assalamualaikum gamers, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama saya Prabu Semi di channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Seperti biasa, sebelum kita lanjut video ini, saya mohon dukungannya, saya mohon supportnya. Tolong klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari saya. Dan jangan lupa like, share, and comment. Oke, terima kasih. Pada video kali ini atau di kesempatan kali ini, saya ingin menjawab permintaan salah satu sahabat kita di komentar, di kolom komentar video-video saya sebelumnya. Dia meminta tolong kepada saya agar dibuatkan video panduan bagi kita para pemain pay to win. Sekiranya bundle apa saja yang diperlukan untuk kita beli sehingga perkembangan akun kita tampak nyata. Dan apa yang kita beli bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita banggakan lah ya. Atau istilahnya tidak sia-sia. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung mulai untuk bundle yang pertama. Nah, ini saya kebetulan menggunakan akun saya yang kedua, akun Paman Kober. Di sini bener-bener akun free to play. Belum ada saya ralat. Sepertinya Minamoto sudah dibeli sama saya, tetapi bundle-bundle yang lain belum ada pembelian. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Nah, bundle pertama itu yang wajib dibeli oleh kita adalah Grow Fun. Bundle ini benar-benar sangat worth it. Jadi, setelah kita mencapai City Hall level 5, kemudian 8, 11, 14, 17, dan terakhir 19 serta 21, 23, dan 25, kita bisa klaim ini semua total gemsnya. Kita bisa klaim semua total gemsnya sesuai dengan apa yang tertera di bundle ini. Ini harganya cukup murah. Ini bundle wajib dibeli pertama kali, penting sekali. Dan gems ini nanti kita bisa alokasikan kedua hal ya. Satu itu untuk VIP supaya VIP kita bisa minimal VIP 10. Setelah itu berhasil kita naik ke VIP 12 dan terakhir adalah VIP 14. Mengapa? Karena ketika kita mendapat VIP 10, kita mendapatkan satu kepala botak setiap harinya. VIP 12 2 kepala botak setiap harinya, dan VIP 14 3 kepala botak setiap harinya, dan itu sangat menguntungkan kita. Itu target-target VIP yang harus kita capai. Maka dari itu penggunaan gems kita harus benar-benar efektif, terutama ketika ada event more than gems. Yang berikutnya, penggunaan gems ini juga kita harus bisa gunakan dengan bijak ketika juga ada roda atau wheel of fortune. Jadi kalian cobalah atur sebijak mungkin dalam penggunaannya. Oke, lanjut. Bundle berikutnya adalah supply depot. Di supply depot ini tuh yang terpenting adalah supply gem 30 hari dan supply material 7 hari. Ini wajib dibeli dan harus selalu diperpanjang. Kenapa? Karena ini sangat worth it dan murah sekali. Kita bisa mendapatkan supply gems sebanyak 650 tiap harinya selama 30 hari. Total kita bisa mendapatkan 19.500 gems. Selain itu, setiap kita beli juga kita mendapatkan 2.200. Kemudian supply material 7 hari. Ini kita setiap hari bisa mendapatkan 20 peti pilihan material. Ini level advance ya. Iya, level advance atau level kedua nih.
Dan setiap kita memperpanjang atau kita membeli, kita juga mendapatkan 1050 gems. Oke, lanjut adalah game store. Nah, ini juga penting. Ini juga wajib dibeli. Kenapa? Karena setiap pembelian pertama kita mendapatkan double gem. Ini worth it. Dan dalam penggunaannya gems ini kita bisa gunakan kurang lebih sama ya, seperti Grovan. Oke. Jadi juga ini game store yang di pembelian pertama double game ini juga worth it dan ini wajib dibeli. Karena ketika kita membeli gems 25.000, kita juga mendapatkan 25.000. Jadi benar-benar 100% kita dapat bonusnya. Oke, lanjut. Promo spesial harian. Nah, di sini juga bundle yang bisa dibilang, tapi tidak terlalu wajib juga ya. Tidak terlalu wajib juga, tetapi bisa kita beli sesuai kebutuhan kita. Jadi kan ada beberapa Commander Legend yang itu juga bisa kita expertise-kan dengan bantuan kunci emas dan bundle harian ini seperti Chow Chow, Julio Caesar, Charles Martel, dan lain sebagainya. Nah, Commander ini alangkah baiknya dalam memaksimalkan skillnya itu kita seminimal mungkin menggunakan kepala botak emas. Kenapa? Karena kita maksimalkan untuk expertise skillnya dengan menggunakan kunci emas dan bundle harian ini. Maka dari itu, aku bisa katakan bahwa promo spesial harian ini untuk bundle harian ini itu tidak harus wajib dibeli, tapi bisa kita beli berdasarkan kebutuhan. Ketika kita membutuhkan Commander Legendary Chow Chow untuk bisa segera expertise, kita bisa bantu expertise karena dengan kunci emas dan bundle harian ini. Sehingga kepala botak emas kita bisa alokasikan untuk Commander lain yang tidak bisa kita dapatkan di kunci emas. Oke. Nah, sekedar info. Setelah Chow Chow ini expertise, ini akan berganti menjadi Charles Martel. Setelah Charles Martel expertise, ini akan berganti menjadi Elchid. Setelah Elchid, dia menjadi Julio Caesar. Setelah Julio Caesar, dia menjadi Mehmet. Setelah Mehmet, dia menjadi Frederick. Setelah Frederick, dia akan menjadi Richard. Dan terakhir, dia akan menjadi Yi Seunggi. Jadi bundle harian itu akan selalu berubah seiring kita sudah mengekspertiskan Commander Legend tersebut. Oke, lanjut bundle hemat. Nah, untuk bundle hemat, ini bundle yang penting dan wajib dibeli adalah bundle penobatan raja. Ini wajib dibeli. Jika kita memiliki uang lebih, jika kita memiliki uang lebih, ini disarankan oleh saya untuk menghabiskannya sampai dengan, kalau tidak salah dia bisa 1 kali GC apa 3 kali GC, aku lupa. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita ada uang lebih, habiskan saja ini bundle penobatan raja karena ini sangat worth it. Dan ini hanya bisa sekali dibeli seumur hidup kita bermain dengan akun yang sama. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini dia, bundle City of Hope. Bundle City of Hope ini sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita tidak wajib membeli bundle ini. Ketika kita memiliki target bangunan dan kita kekurangan speed up bangunan, bundle ini worth it untuk dibeli. Oke.
Jadi bundle ini City of Hope ini sifatnya adalah sesuai kebutuhan. Lanjut, yang ketiga di bundle hemat, War Machine. War Machine juga sama dengan City of Hope. Dia ini sifatnya juga bisa dibeli sesuai kebutuhan. Oke, artinya ketika kita ingin melatih troops kita lebih banyak, ketika kita ingin meningkatkan power kita, khususnya untuk pasukan, dan kita kekurangan speed up, bundle ini worth it untuk dibeli. Maka dari itu, aku bisa katakan bahwa bundle ini tidak wajib. Kita bisa beli berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya di bundle hemat adalah Fountain of Wisdom. Ini pun sama, ini juga sifatnya dibeli berdasarkan kebutuhan. Artinya, ketika kita kekurangan speed up reset dan kita mempunyai target tertentu, kita bisa membeli bundle ini karena ini sangat worth it. Oke, ketiga bundle ini baik City of Hope, War Machine, dan Fountain of Wisdom ini kita bisa beli setiap hari maksimal 3 kali GC, dan itu akan di reset setiap hari. Dan saran saya ketika kalian mencoba membeli bundle ini, alangkah baiknya bundle ini digunakan pada saat ada event, seperti event-event yang berhadiah kepala botak emas atau event-event besar lainnya. Jadi kita bisa sambil menyelam minum air. Oke, lanjut. Nah, berikutnya bundle yang wajib dibeli adalah bundle dunia baru. Ini wajib dibeli. Walaupun ya kita sebagai pemain tidak ada niat untuk migrasi, tetapi sebagai pemain pay to win kita wajib untuk membeli bundle ini karena sangat bagus dan worth it. Bundle ini juga bisa kita beli sampai dengan 3 kali GC. Artinya jika kita punya uang lebih, kita bisa habiskan sampai dengan 3 kali GC. Dan bundle ini hanya di reset sebulan sekali. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Gear Up. Gear Up. Nah, bundle ini juga penting. Bundle ini sangat penting untuk kelangsungan Commander Legend kalian. Ketika Commander Legend kalian sudah expertise, Gear Up ini yang menjadi pembeda. Maka dari itu, ketika kita memiliki uang lebih sebagai pemain pay to win, bundle ini wajib dibeli. Dan ini hanya bisa 1 kali GC. Di reset setiap harinya. Oke, lanjut. Kita sekarang ke bundle berikutnya, Road to Greatness. Nah, bundle ini juga sangat bagus. Ini saya sarankan agar bundle ini semua dihabiskan. Ini tampilan bundle di akun Paman Gober ini masih tampilan pertama. Karena belum saya beli. Ketika ini saya beli, dia akan berganti dengan tampilan lain. Itu alangkah baiknya ini semua dihabiskan karena bundle ini sangat worth it. Untuk bisa semakin membuat akun kalian berkembang dan kalian bisa merasakan perkembangannya. Jadi uang yang kalian alokasikan untuk investasi di game ini tidak sia-sia. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, semua bundle penawaran yang ada di Road to Greatness ini dihabiskan karena ini sangat worth it dan membantu banget perkembangan akun kalian. Oke, ada yang ketinggalan satu. Biasanya di sini juga ada Call of the Ancient. Iya, juga ada bundle Call of the Ancient. Nah, itu juga bisa kita habiskan. Bundle itu biasanya keluar, kalau saya nggak salah, sebulan 2 kali. Cuman durasi waktunya tuh cuman beberapa hari. Dan bundle itu bisa juga kita beli sampai 3 kali GC. Nama bundlenya adalah Call of the Ancient. Itu bundle juga worth it. Dan ketika kita ada memiliki uang lebih, kita bisa membeli sampai dengan 3 kali GC. Oke,
Berikutnya kita masuk ke kategori bundle-bundle khusus. Bundle-bundle khusus. Nah, ini dia. Ketika kita mensummon setiap commander legendary, ingat ya, setiap kita mensummon commander legendary itu pasti akan keluar bundle khusus, namanya Writer of History. Itu bundle juga sangat worth it untuk dibeli, murah, cuman seharga 75.000, tapi kita bisa mendapat 10 kepala botak. Artinya ketika kalian belum ada saldo atau misalkan kalian belum ada budget untuk membeli, alangkah baiknya commander legendary kalian jangan disummon, karena ketika kalian sudah summon, bundle itu akan keluar dan itu wajib dibeli oleh kalian karena itu sangat worth it. Namanya Writer of History, dia ada mendapat 10 kepala botak. Kemudian berikutnya adalah bundle yang keluar ketika kita menyelesaikan misi yang ada di Pandai Besi, ya kan? Jadi tuh kalau tidak salah itu ada sekitar 4 atau 5 model bundle equipment yang bisa kita beli setelah kita menyelesaikan misi di sini. Dan itu juga saya sarankan, itu bundle sangat worth it untuk dibeli. Jangan dilewatkan satu jenis bundle pun. Oke, sekali lagi, bundle-bundle yang keluar setelah kita menyelesaikan misi di Pandai Besi, entah itu menempa bahan, entah itu menempa blueprint dan sebagainya, itu wajib dibeli karena sangat worth it. Kemudian ada juga bundle yang bisa muncul ketika kita berhasil menggabungkan kepingan-kepingan blueprint menjadi blueprint equipment. Nah, ketika kita berhasil menjadikan blueprint equipment legendary, itu juga akan keluar bundle penawaran bahan legendary. Ada 4 kotak bahan pilihan legendary yang bisa kita ambil ketika kita membeli bundle tersebut, dan itu sangat worth it, dan saya anjurkan itu dibeli karena sangat worth it. Dan itu dia hanya satu kali untuk satu equipment legendary yang sama yang berhasil kita jadikan blueprint. Jadi ketika misalkan kita sudah menjadikan blueprint Hammer of the Sun and Moon, ketika kita menjadikan blueprint untuk kedua kalinya, bundle itu sudah tidak akan muncul. Tetapi akan berbeda ketika kita menjadikan blueprint The Hydra's Blast, ini akan keluar lagi bundle penawaran peti bahan legendary. Itu juga sangat worth it. Kemudian bundle selanjutnya yang juga sangat bagus untuk kita beli adalah bundle-bundle yang muncul pada saat event. Jadi setiap bundle yang muncul pada saat event itu saya anjurkan untuk dibeli dan jangan dilewatkan sebagai pemain pay to win. Entah itu low spender, middle spender, ataupun high spender. Dan biasanya ketika kita membeli bundle-bundle yang ada di event itu bisa mempermudah kita untuk menyelesaikan eventnya dengan baik. Selain itu kita juga ada bundle hadiah top up. Nah, ini juga sangat worth it dan sebisa mungkin jangan dilewatkan, karena ketika kita menyelesaikan setiap penawaran-penawaran yang ada di bundle hadiah top up, kita bisa mendapatkan total 30 kepala botak, dan itu sangat worth it. Itu benar-benar membantu sekali. Selain itu juga ada bundle yang muncul ketika kita KVK. Bundle itu juga sangat worth it dan itu lebih fokus ke speed up healing. Selain itu juga ada bundle yang keluar sebulan sekali setiap tanggal 1 sampai 3. Itu nama bundlenya adalah terbatas setiap bulannya.
itu juga wajib dan worth it dibeli, karena itu di salah satu paket penawarannya dia memberikan AP atau action point yang tidak diberikan atau ditawarkan oleh bundle-bundle Leadit yang lainnya. Oke, itu adalah penjelasan dari saya, dan ini semua adalah berdasarkan pengalaman saya dan sepengetahuan saya, dan saya merasa bahwa itu adalah bundle-bundle yang penting, yang wajib maupun yang bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan bagi kita sebagai pemain awal di game ini. Itu penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian para pemain pemula yang ingin berkembang dalam waktu singkat. Dan saya menganjurkan bundle-bundle itu yang kalian beli agar perkembangan akun kalian bisa tampak hasilnya. Oke. Nah, sekarang berikutnya akan saya bahas bundle-bundle yang wajib dibeli oleh pemain pay to win ketika mereka sudah bermain cukup lama atau mereka sudah buka T5. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah supply depot. Sama seperti pemain pemula, kita juga wajib membeli suplai gem 30 hari dan suplai material 7 hari. Selalu perpanjang ketika sudah mendekati masa habis. Kemudian juga promo spesial harian tetap kita bisa beli sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita mau lebih cepat mengeksportaskan Commander Legendary yang bisa kita dapatkan dari kunci emas. Kemudian di bundle hematnya itu yang bisa kita beli adalah War Machine, kemudian Dunia Baru dan Gear Up. Juga Call of the Ancient jika ada. Jadi ada 4 bundle yang bisa dibeli oleh kita sebagai pemain pay to win ketika kita sudah buka T5 atau kita bermain cukup lama, yaitu adalah Gear Up, Dunia Baru, Call of the Ancient, dan War Machine. Kemudian setelah itu juga bundle-bundle yang ada di event. Dan juga hadiah top up, kemudian juga bundle di KVK, dan juga bundle terbatas setiap bulannya yang ada setiap tanggal 1 dan 3. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Oke. Baik, demikianlah penjelasan saya. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan itu apa yang saya jelaskan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengetahuan saya pribadi. Jika sahabat-sahabat memiliki pendapat yang berbeda, itu semua saya bebaskan. Dan jika sahabat-sahabat ingin menambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat, bisa digunakan sebaik-baiknya oleh para pemain pay to win, agar apa yang mereka keluarkan dananya yang dialokasikan di game ini tidak sia-sia dan kalian bisa menikmati perkembangan akun kalian dari uang yang kalian miliki. Amin. Oke, semoga video saya bisa berkenan dan menghibur kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.